Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilinia Rizky Muhammadi, NIM 051639896. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari tugas tutorial 1 pada mata kuliah logika. Langsung saja untuk jawaban yang nomor 1. Sebelumnya, term merupakan ungkapan pengertian atau konsep dalam bentuk istilah atau kata. Pada hakikatnya, term itu dibagi menjadi berbagai jenis, akan tetapi di sini saya hanya akan menjelaskan 3 jenis saja. Yang pertama, term berdasarkan konotasi, yaitu istilah yang makna atau pengertiannya tidak hanya berdasarkan pada makna yang sebenarnya, akan tetapi diperluas oleh makna kiasan atau makna tambahan. Misalnya, tikus berdasi. Di sini tikus tidak hanya didefinisikan sebagai hewan, tetapi juga didefinisikan sebagai seseorang yang melakukan tindak pidana korupsi. Biasanya itu terjadi pada pejabat pemerintahan. Lalu yang kedua, term berdasarkan denotasi, yaitu istilah yang makna atau pengertiannya menggunakan makna yang sebenarnya. Misalnya, gajah merupakan hewan yang memiliki belalai yang panjang. Lalu yang ketiga, term berdasarkan predikamen, yaitu kategori atau kelas umum yang digunakan untuk menggolongkan suatu objek atau konsep yang memiliki sifat atau kualitas yang sama. Misalnya, kuantitas. Kuantitas merupakan kategori yang mengacu pada kuantitas atau jumlah dari suatu objek atau konsep. Misalnya, 1, 2, 3, banyak atau sedikit. Lalu untuk jawaban nomor 2, logical fallacy atau sesat berpikir merupakan kekeliruan dalam pembuatan kesimpulan dengan melanggar kaidah-kaidah logika maupun perbincangan yang menyesatkan. Di sini saya akan memberikan contoh bentuk sesat berpikir generalisasi. Bentuk sesat berpikir generalisasi ini terjadi ketika seseorang membuat kesimpulan hanya berdasarkan pada bukti-bukti yang terbatas atau tidak representatif. Misalnya, semua yang menggunakan kacamata sudah pasti pintar. Kesimpulan ini kurang tepat atau sesat. Mengapa demikian? Karena tidak ada kaitannya antara kacamata dengan kecerdasan. Kacamata itu pada umumnya digunakan untuk mengontrol permasalahan pada penglihatan, bukan untuk meningkatkan kemampuan berpikir. Lalu bagaimana caranya agar kita dapat terhindar dari logical fallacy tersebut? Terdapat beberapa cara yang dapat kita lakukan. Yang pertama, berlatih untuk berpikir secara kritis dengan asumsi-asumsi dan mencari bukti-bukti yang valid atau kuat. Lalu yang kedua, memeriksa sumber informasi yang digunakan. Sumber informasi yang digunakan itu harus benar keberadaannya atau bukan termasuk informasi yang hoax ataupun palsu. Lalu yang ketiga, jangan membuat kesimpulan berdasarkan asumsi yang tidak relatif atau informasinya yang tidak lengkap. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.